Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Berkata demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini mengungkapkan dan menceritakan bagaimana seseorang yang menderita lumpuh bersama-sama dengan 4 orang yang menggotong tandu untuk bisa membawa orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus. 4 orang yang menggotong tandu untuk bisa mengangkat dan membawa orang sakit itu biasa. Tapi ketika mereka harus mendaki, mereka harus mengangkat, mereka harus membuka atap dan menurunkannya dengan tali pelan-pelan. Itu adalah hal yang luar biasa. Apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan expert ataupun bukan orang yang profesional. Dan jarang sekali terjadi kejadian seperti ini. Hanya mungkin apabila dalam keadaan darurat saja. Dan itu terjadi ketika pada masa pelayanan Kristus di dunia ini. Saat itu ada seorang yang lumpuh. Ia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Dia sudah menanti cukup lama. Tapi tampaknya sulit untuk bisa bertemu dengan Yesus. Karena Yesus pada saat itu ada di tengah-tengah keramaian di Kapernaum. Dan sulit sekali untuk bisa berjumpa dengan dia. Apakah mereka mundur? Mereka pulang? Atau mereka marah? Atau mendorong orang satu persatu agar bisa masuk? Tapi Alkitab hari ini menyatakan bahwa mereka mengambil sebuah keputusan yang cukup berani dan bisa bilang nekat sekali. Karena dalam Lukas 5 ayat 19 tadi menyatakan bahwa mereka tidak bisa masuk karena pada saat itu banyak orang dan kemudian mereka menurunkannya dari atap. Kalau Markus 2 ayat 3 mengatakan bahwa yang menggotong temannya ada berjumlah 4 orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan pertama-tama mereka harus membawa temannya yang lumpuh itu untuk naik ke atap. Itu sudah sangat sulit. Dan mereka harus membongkar atap itu secara perlahan dan menurunkan sahabat mereka yang lumpuh tepat di hadapan Yesus. Itu pun sebuah hal yang pasti jauh dari mudah untuk dilakukan. Ketika kasur itu diturunkan, harus dengan keadaan seimbang oleh 4 orang yang menahan dengan tali itu
Dan kalau ada yang sedikit lebih cepat, maka satu sisi akan lebih turun dan seorang lumpuh itu bisa jatuh ke bawah, bukan lagi sembuh, malah bisa bertambah sakit dan hasilnya akan ada penderitaan yang bertambah-tambah. Tapi mereka bekerja sama dengan baik, walaupun dengan bersusah payah, dengan sukarela, bersusah-susah, mereka melakukannya. Dan hasilnya luar biasa, bahwa tepat orang lumpuh tadi ada di hadapan Yesus Kristus dan memberikan kesembuhan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kerjasama yang baik, si lumpuh akan terbanting ke bawah. Di sisi lain, apabila itu dilakukan tanpa Kristus, si lumpuh juga tidak akan pernah sembuh, meskipun ada usaha luar biasa, kerjasama yang baik, tapi tanpa Kristus tidak akan terjadi apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah penekanan dari Tuhan Yesus bahwa kerjasama di antara manusia itu akan mampu mengatasi masalah yang bisa jadi pada suatu ketika akan merintangi jalan kita menuju kesuksesan. Selengkap apapun, sekaya apapun, sepintar apapun seorang manusia, semua itu tidaklah berguna apabila kita hanya hidup sendirian. Namun ketika kita punya kesempatan, punya kesepakatan, punya keakraban dengan manusia satu dengan yang lain, itu membawa manfaat yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar kelengkapan secara harta, materi, ataupun kepintaran semata. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi ini, benar, kita harus menjaga jarak dengan satu dengan yang lain. Tapi kita diingatkan hari ini, janganlah cuek, jangan menutup mata dari permasalahan saudaramu. Meskipun Tuhan Yesus mampu menurunkan mujizatnya secara langsung, namun di sisi lain, Tuhan Yesus pun mau memakai kita untuk saling tolong-menolong, untuk bisa mengasihi dan bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Roma 15 ayat 1-2 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sudah saatnya kita berhenti mencari kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Waktunya kita peduli akan keadaan sekitar kita. Kita bisa bertolong-tolongan, bekerja sama, memiliki kesepakatan untuk bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan yang dilibatkan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah bersikap sombong, menang sendiri, tapi libatkanlah Tuhan Yesus di dalam setiap bagian kehidupan kita dan lihatlah perbedaannya. Kerjasama antara manusia yang terjalin kompak dan kemudian terjalin pula keharmonisan dengan Yesus Kristus akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Kerjasama yang melibatkan Yesus akan membawa hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bertolong-tolonganlah, perhatikanlah orang lain, dan biarlah kita saling menyenangkan hati orang lain dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.